Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Abdul Basit. Nah, kita kali ini ngebahas seni rupa. Kalau kemarin kita ngebahas seni rupa 2 dimensi, nah kali ini kita ngebahas seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi yang ngebedain 3 sama 2. Kalau saya ngebedain 3 dimensi ini PLT. Memiliki panjang, luas, dan tinggi. Gitu. Itu ngebedain kalau kemarin cuma 2 sisi, nah kalau sekarang ada 3 sisi. Nah, atau seni rupa 3 dimensi ini menempati sebuah ruang kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari sisi manapun ya. Gitu. Nah, itu dari seni rupa 3 dimensi. Nah, kalau seni rupa 3 dimensi ini dia memiliki nilai kegunaan dan nilai keindahan. Gitu. Nah, keindahan kita nggak bisa ngilangin kata keindahan karena kita ngebahas tentang seni gitu kan. Makanya pernah kita dengar, dengan seni hidup kita bisa menjadi lebih indah. Iya gitu. Karena banyak sekitaran kita pun kayak misalkan penataan taman pun juga kan merupakan dari karya seni gitu kan. Misalkan bagian pohon-pohon yang hijau di daerah sini, bagian sini dikelompokkan, terus bagian daun-daun yang warnanya agak sedikit ungu, banyak tuh sekarang kayak gitu ya, ditata sebelah sini gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari atas tuh ada yang bahkan ngikuti kayak lingkaran warna gitu. Jadi gradasi warnanya gitu. Kayak gitu. Nah, makanya di seni itu kita nggak bisa melupakan kata keindahan. Gitu. Nah, di seni rupa 3 dimensi ini sama juga kayak di seni rupa 2 dimensi. Yaitu jenis karya rupa seni 3 dimensi. Jenisnya ada 2. Seni rupa 3 dimensi murni atau kita nyebutnya kemarin pure art. Nah, ini seni rupa 3 dimensi terapan atau applied art gitu. Nah, seni rupa murni ini ya itu lebih menunjukkan pada nilai keindahan gitu. Tidak mengedepankan nilai kegunaannya gitu kan, tapi lebih mengedepankan pada nilai keindahannya gitu. Tapi hanya memperhatikan nilai kreativitas dan ekspresi. Tuh. Nah, contohnya banyak ya. Kalau kita lihat patung-patung mungkin di depan kantor-kantor tuh ada bentuknya yang aneh-aneh gitu kan. Patung apaan sini gitu, gitu kan. Dia sebagai simbol gitu. Jadi bukan lebih kegunaan tapi lebih nilai ke nilai ekspresi gitu. Lebih ke nilai estetiknya yang ditonjolkan dalam seni rupa murni. Seperti yang kita bahas juga kemarin. Nah, contohnya apa? Contohnya tuh kayak hiasan-hiasan. Nah, kayak gini-gini nih, pajangan-pajangan, hiasan. Terus kayak Gucci, kayak gitu, patung. Kalau kita lihat juga tuh di candi gitu. Itu kan lebih pada nilai hias gitu kan. Nilai estetikanya. Nilai keindahan. Di bagian mananya? Di bagian ada dinding yang diukir jadi berupa cerita sejarah kayak gitu. Terus kalau misalkan stupa pun juga bagian dari karya seni rupa 3 dimensi murni, masuknya lebih ke situ larinya gitu. Nah, tadi ada seni rupa murni. Nah, yang kedua seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan ini lebih mengedepankan pada nilai kegunaan. Bukan berarti tidak ada nilai keindahannya, tetap ada gitu, karena seni rupa 2 dimensi terapan ini lebih pada nilai kegunaannya gitu. Contoh kayak meja gitu. Nah, meja ini saya buat sendiri dengan kayu Jatilanda gitu kan. Terus saya buatnya itu agak lebih lebar ke kanan gitu daripada ke kiri gitu. Jadi posisi penempatan pun di sini tempat buat monitornya, terus bagian kanan saya lebihin kenapa untuk pegang mouse-nya gitu kan, dari sininya di mouse gitu. Terus di bagian kakinya pun juga nggak ada di ujung, tapi ada di bagian tengah sini, gitu. Jadi kita atur gitu kan. Nah, ntar tahap-tahapnya itu tuh yang kayak tadi kita bahas nanti di terakhir di belakang. Nah, karya seni rupa 3 dimensi terapan ini berfungsi pada nilai kebutuhan psikis dan fisik, gitu. Secara fisik dan psikis. Kalau misalkan tadi si seni rupa murni itu berdasarkan kreativitas dan ekspresi. Nah, kalau ini lebih fisik dan psikis gitu. Contohnya apa? Meja, lemari, terus bangku, kursi, kayak gitu-gitu kan. Banyak contohnya lah. Kayak gorden. Gitu.
banyak lah yang di sekitar kita gitu kan, yang lebih pada nilai kegunaannya gitu kan, karya tiga dimensi kegunaannya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi gitu. Dari kata nilai berarti kan cara sudut pandang ya. Nah, ada dua, secara objektif dan secara subjektif. Nah, kalau secara objektif kita menilai sebuah karya seni dengan kasat mata gitu. Contohnya bagaimana mereka menerapkan warnanya gitu kan, susunan warnanya, padu padan warnanya, terus dari sisi nilai kesatuannya, terus misalkan komposisinya kayak gitu, terus ada keselarasan gitu, dan nilai-nilai estetis lainnya di dalam karya seni itu sendiri gitu kan. Nah, itu secara objektif gitu. Jadi kalau secara subjektif, nah ini lebih kepada perasaan gitu, antara suka nggak suka. Jadi kalau misalkan nih teman-teman melihat ini gue nggak tertarik deh gitu kan, tapi teman satu lagi gue lebih tertarik sama karya yang ini gitu kan, yang tadinya nggak disukain tapi yang satu orang ini lebih suka yang ini juga gitu kan. Nah, itu tergantung pada selera masing-masing gitu. Nah, kalau subjektif ini simpelnya dengan selera masing-masing. Misalkan ada yang nggak terlalu suka dengan warna merah, ada yang nggak terlalu suka dengan warna hijau gitu kan, tapi ada yang suka yang dengan warna merah dan warna hijau gitu kan. Misalkan ngeliat karya seni dan tertarik pengen milikin karya itu gitu kan. Nah, itu bagian estetis, nilainya itu cara pandangnya secara subjektif, bukan objektif gitu. Misal contoh, kalau objektif itu misal sekarang lagi ngetrennya minimalis gitu. Terus dibuatnya itu minimalis, bentuknya, mejanya atau lemarinya atau apapun. Nah, ada lagi yang satu lagi secara objektifnya dia lebih suka yang old school, yang lebih lawas kayak gitu-gitu, lebih nilai-nilai klasik kayak gitu kan. Nah, itu cara pandang mata juga sebagian dari selera kayak gitu. Misalnya bentuknya bagus tapi dia nggak suka gitu, karena apa? Karena selera kan gitu. Nah, itu juga apa, kadang dibuat bingung kita gitu kan, si penikmat tuh buat bingung. Biasanya kalau orang-orang yang cara pandang objektif itu lebih pada zamannya, lebih pada nilai fungsinya, lebih dia punya tataan sebelumnya gitu kan. Oke, gue mau beli barang ini gitu kan, terus mau beli barang ini bakal gue taruh di sini, maunya kayak gini gitu kan, hunting, dilihat. Nah, itu kan masuknya ke seni rupa terapan gitu kan, dengan cara pandang objektif gitu kan. Nah, kalau misalkan ketika datang ke pameran dan suka dengan barang itu gitu kan, terus pengen dimilikin, dia tertarik juga gitu kan, berarti itu seni rupa tiga dimensi murni gitu, tapi dengan sudut pandang secara subjektif kayak gitu. Dan banyak sih kalau misalkan kita lihat gitu kan di kisaran kita, gue nggak tertarik sama itu gitu, gue tertarik banget itu, tapi pikir biasa aja gitu kan. Nah, karena salah selera. Nah, seni itu tidak bisa diperdebatkan. Karena apa? Karena seni tergantung selera orang masing-masing. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada proses berkarya seni rupa tiga dimensi. Gitu. Prosesnya ada beberapa tahapan, gitu kan. Nah, kalau proses pembuatannya pun tergantung ya dari bahannya masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing dengan penggunaan teknik yang berbeda-beda juga, tergantung dari bahannya, gitu kan. Dan juga tergantung dari teknik pun tergantung ke semuanya nih, tergantung dari bahan, tergantung dari konsep yang kita mau, terus detailing kayak gimana gitu kan. Jadi menyesuaikan semuanya gitu. Nah, proses yang pertama itu adalah ide atau gagasan, sama kayak seni rupa dua dimensi, motivasi gitu kan. Nah, motivasi ini bisa dapat dari manapun gitu. Nah, ide atau gagasan ini juga dapat dari sekitaran para senimannya masing-masing. Tergantung, misalkan ada tuh yang dia punya nilai kreativitas tinggi gitu kan, terus sering di bengkel. Itu bisa piston gitu kan, atau seher. Piston itu dibuat apa sama dia? Dielas, baut, terus ada murnya, ada besi-besi apa gitu kan, rantai-rantai keteng kecil gitu dielas-elas, akhirnya jadi transformer. Kayak robot-robot gitu kan. Nah, ide itu tergantung dari mana para seniman sendiri gitu kan. Jadi ide atau gagasan itu bisa dari manapun. Tahap yang pertama, ide atau gagasan. Tahap yang kedua itu menguasai bahan dan tekniknya. Misal
saya mau buat guci deh gitu kan, tapi gucinya ini saya mau buat dari kayu. Karena apa? Karena dia menguasai bagian pahat memahat gitu kan. Tapi ada satu sisi lagi, saya mau buat guci tapi saya nggak menguasai di bagian pemahatan kayu segala macam, kita menguasai, tapi menguasai lebih pada tanah liat gitu. Ya gunakan itu. Kenapa? Karena memudahkan juga. Biasanya lebih detail gitu. Buatnya lebih detail, lebih halus juga. Kenapa? Karena dia menguasai di bidang itu. Kalau misalkannya nggak masalah sebetulnya dia mau belajar, mau mencoba buat pakai teknik pahat, ukir gitu, nggak masalah. Tapi proses belajar gitu kan masuknya. Tapi kalau dalam pembuatannya ini, saya lebih menyarankan pada bahan atau teknik yang dikuasain. Kuasain dulu nih bahan dan tekniknya. Gitu. Tadi pertama ide atau gagasan, yang kedua kuasai bahan dan teknik, kuasai itu. Nah yang ketiga dibuat sketsa. Karena kan dari ide tadi, terus bahannya ini, idenya apa, bahannya apa, masuk ke sketsa. Nah sketsa ini juga menyesuaikan dari bahannya tadi, gitu kan nggak mungkin kalau misalkan kita bikinnya kecil-kecil gitu, terus bikinnya tuh pakai besi plat. Terus bikinnya detail panjang-panjang, gitu kan yang harusnya diukir, terus pakai besi plat, kan dipotong-potong lagi emang. Tapi tekstur tergantung daripada ide masing-masing sih sebetulnya ya. Tapi kan balik lagi, kalau misalkan dia mau bikinnya makainya kayu, tapi di sketsanya bentuknya dari plat besi, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi sketsa ini mendukung ini nih, yang dua tadi, ide dan bahan. Udah dapat idenya, bahannya apa, dibuat sketsanya dulu, dibuat emalnya. Gitu. Bentuknya kayak gimana sih? Oh kayak gini, oh kayak gini. Biasanya kan dari sketsa itu ada yang salah, kayaknya bagusan gini deh. Oh kayak gini gitu kan. Nah kalau langsung dieksekusi kan, lihat dulu, wah kalau salah dia hancurin lagi gitu kan. Jadinya lebih bukan soal waktu lagi sih. Waktu juga pasti gitu kan. Tapi kan mikir lagi gitu kan. Tapi kalau misalkannya dibuat sketsa, dibikin selesai, dihapus lagi gitu kan. Tinggal buat doang gitu. Nah, ntar si bagian-bagian ya, part-partnya nih, elemen-elemennya mau ditaruh di mana, terus ukurannya seapa, itu kan bagian dari sketsa juga. Gitu. Nah, habis dari sketsa, yang keempat tinggal nuangin dari sketsa ke media. Gitu. Jadi dibalik nih, dari udah dari tahu medianya apa, bahannya apa, dibuat sketsa. Nah, sekarang tinggal dipadu-padanin nih. Poin 2, poin 3 ke poin 4. Sketsa dibuat dengan bahannya yang kita gunakan. Kayak gitu. Nah, contohnya misal kita bahan itu koran. Contoh kayak ini. Ya, saya buat ini dari jeri-jerinya ya, jari-jarinya ini, jari-jari velgnya ini dari koran digulung. Ini pun juga koran digulung, bahannya pun juga sama. Kalau kita lihat, bahan itu dari koran digulung. Pertama tuh awalnya kita gulung kecil korannya, gelinting gitu sampai kecil. Nah kan sesuai kebutuhan. Pertama sketsa dulu kan, masa kita buat sok depan sekecil jari-jari kan gitu kan. Nah ini kan dari sketsa juga, berarti kan kita buat sketsanya sok depan ini sesuai dengan bentuk aslinya gitu kan. Nah terus ini full dari uliran koran, gulungan koran gitu. Ini kayak tali remnya kayak gitu. Nah ini masuknya ke seni murni gitu. Jadi dinilai dari nilai keindahannya gitu kan, bukan kepada fungsinya. Kan nggak mungkin kalau secara fungsinya saya naik motor segini gitu kan, nggak mungkin gitu. Dan mesinnya pun juga nggak mungkin bisa ngangkut saya gitu kan dengan mesin sekecil ini gitu kan. Mungkin teknologi nanti mungkin bisa gitu, tapi kan jadi nggak nyaman juga gitu. Nah kayak gitu nih juga sama dari koran juga, bukan bubur koran ya, kita gulung-gulung. Mungkin kalau kita lihat dari sininya, pinggiran ini itu ketahuan banget itu koran digulung ya, kayak gitu. Nah bahannya juga misalnya bahan kayu. Contoh ini, bahan kayu. Berarti kan kita buat sketsanya dulu, digambar dulu bentuknya kayak gini gitu kan, nyesuaiin. Terus dibuat sketsanya lagi bagian ini terpisah, si spakbor depan.
bagian samping kayak gimana, kanan kirinya, terus bagian tengahnya juga dibuat sketsa dulu atau dibuat pola atau mal, terus tinggal nyesuaiin, tempel di kayunya, digarisin sama dia, dipotong biar presisi kanan kirinya gitu kan. Nah itu fungsinya si sketsa tadi, fungsinya gitu. Fungsi sketsa banyak lah gitu, sampai bikin gedung-gedung pun, bikin bangunan, anak arsitek aja tuh bikin udah sketsa. Jadi sketsa itu menurut saya adalah tahap awal. Kita ngemural, kita ngegambar, bikin apapun, graffiti sekalipun, dia bikin sketsa dulu, bikin garis-garisnya dulu, baru dibikin gambarnya. Bikin wajah pakai kaleng pun, cat semprot sama dibikin sketsa juga gitu kan. Nah sama pun juga dibikin kayak gini. Beda halnya kalau kita bikin Gucci, nggak perlu sketsain karena dia punya tekniknya sendiri. Gucci dengan tanah liat beda lagi gitu. Nah sama pun juga kayak kacamata yang terbuat dari kayu, digambar dulu nih sisi sampingnya kayak gimana sih. Berarti kan dibuat sketsanya, dibuat malnya lagi kan, dibuat malnya bagian samping kayak gimana, terus bagian depan tuh kayak gimana gitu kan, bagian dalamnya tuh kayak gimana, karena kan dijepit dua kayu gitu, kayak gitu. Nah kalau yang ini lebih pada seni rupa terapan karena lebih kepada fungsinya gitu. Nah kalau misalkan kayak ini tadi koran dibuat miniatur sepeda motor, terus kayu juga dibuat miniatur sepeda motor untuk hiasan gitu. Ini masuk ke seni rupa murni. Kayu pun juga bisa dibuat meja. Ini lebih seni rupa terapan. Terus kayak dibuat kayu dengan buat kacamata, lebih seni rupa terapan gitu. Jadi bahan apapun tergantung ide, gagasan atau motivasi kita. Motivasinya apa sih kita buat ini gitu kan? Fungsinya apa sih gitu kan? Oh fungsinya bakal duduk, berarti bikin kursi, berarti masuknya kemana? Ke seni rupa terapan yang sudut pandangnya lebih ke arah pada fungsinya, nilai kegunaannya kayak gitu. Nah kalau udah dibuat kayak gini, udah tekniknya tadi pertama ide gagasan udah dapet, terus bahan apa yang mau kita pakai yang kita kuasain, terus yang ketiga udah dibuat sketsanya, yang keempat udah dibuat juga, udah hasil jadi, yang terakhir adalah kita mempresentasikannya. Nah kalau misalkan tugas-tugas anak kuliahan, anak sekolahan, mempresentasikan pada gurunya gitu kan, untuk dinilai. Nah kalau para seniman-seniman, mereka itu mempresentasikannya lewat pameran gitu. Jadi bagian presentasi, pameran itu bagian presentasi gitu. Kayak gitu, namanya menampilkan kan gitu. Nah ini mati, berarti tandanya kita udah harus tutup. Oke. Cukup sekian. Nanti bakal ada materi-materi selanjutnya lagi tentang karya seni gitu ya. Udah ngebahas seni rupa dua dimensi, cara sudut pandangnya juga sama, nilai estetisnya juga sama, terus cara sudut pandang tadi, nilai estetisnya objektif dan subjektif kayak gitu. Terus unsur-unsurnya pun juga hampir sama dari seni rupa dua dimensi, tiga dimensi, cuma bedanya adalah ruangnya gitu. Kalau yang di seni rupa tiga dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi gitu. Semangat terus teman-teman untuk berkaryanya, jangan pernah berhenti, lihat sekitar, siapa tahu bisa jadi motivasi, bisa menginspirasi juga gitu kan. Kalau memang ada kata-kata yang saya salah atau kurang berkenan, atau ini lebih baik salah tuh, harusnya kayak gini. Nah setiap sudut pandang orang adalah berbeda-beda. Di mana dia bertempat atau bertinggal di situ, atau dia di mana dia hidup di situ, maka ilmunya adalah beda-beda kayak gitu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.